semua guru, semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semuanya sudah mau hadir dalam undangan saya untuk menyampaikan atau diseminasi dari hasil belajar saya di JGB, yaitu modul 1. Modul 1 ini terdiri dari 4 materi pokok. Yang pertama itu adalah filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah ada visi guru penggerak. Yang keempat adalah budaya positif. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini saya menggarisbawahi bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini ada kata menuntun segala kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 2 kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini ini adalah potensi dasar yang dimiliki oleh anak-anak, baik intelijensi, kemudian juga perilaku, itu juga masuk di kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Jadi zaman itu selalu berubah, selalu berkembang. Nah, kita juga sebagai guru harus memposisikan anak juga seperti itu supaya anak-anak tidak ketinggalan dengan zamannya. Saya mau menjuplik sedikit tentang materi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, jadi saya kemarin itu membuat 3 kesimpulan untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama ada filosofi sendiri untuk pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kita itu menuntun anak untuk bisa mencapai kebahagiaannya setinggi-tingginya. Dalam artian menuntut kan, kalau kita menuntut kan harus pelan-pelan dengan penuh kasih sayang. Kemudian juga memperhatikan bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda dan semuanya itu harus kita fasilitasi. Kemudian tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3 yang saya ingat, saya senangi itu ada 3. Yang pertama ada memayu hayuning salira, kemudian yang kedua memayu hayuning bangsa, yang ketiga ada memayu hayuning bawana. Nah, ketiga hal itu yang menurut saya sangat berkesan. Kenapa? Yang pertama memayu hayuning salira. Jadi perubahan itu harus kita mulai dari diri kita. Kalau kita ingin berubah yang lebih baik, kita mulai dengan diri kita. Kita harus belajar untuk memelihara diri kita. Kita harus bisa menggali potensi yang ada pada diri kita. Kalau kita sudah memulai
dari diri kita, kemudian kita imbaskan pada orang lain. Nah, orang lain di sini kita artikan memayu hayuning bangsa. Jadi kita imbaskan kepada seluruh masyarakat. Masyarakat di sini yang paling kecil adalah di murid kita. Kita sampaikan pada murid kita. Kemudian yang ketiga ada memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono di sini adalah kita memelihara. Kalau kita sudah memelihara bangsa, kemudian kita luaskan lagi dengan memayu hayuning bawono, yaitu memelihara alam semesta. Jadi alam semesta yang sudah sangat baik diciptakan oleh Tuhan ini kita rawat, kita jaga supaya tetap lestari. Kemudian yang ketiga itu adalah dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu ada 3, ada Ing Madya Mangunkarso, kemudian ada Ing Madya Mangunkarso, kemudian ada Tuku Wuri Handayani. Di sini Ing Madya Mangunkarso di depan itu memberi contoh, memberi tauladan yang baik bagi Ing Ngarso Ing Tulodo. Itu kita di depan memberi contoh yang baik untuk anak didik kita. Jadi kita memberi tauladan yang baik pada anak didik kita. Jadi contohnya kita misalkan kita jangan sampai jalan terlambat gitu ya. Jadi kita tidak hanya bisa membuat aturan, tapi kita tidak bisa melaksanakannya. Kemudian yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso. Dari di tengah itu adalah kita memberi motivasi. Kita harus bisa membangkitkan motivasi anak-anak untuk belajar. Kalau itu. Kemudian yang ketiga ada Tuku Wuri Handayani. Di belakang itu kita memberi dorongan. Ya, jadi kalau kita itu mendorong supaya anak-anak tetap semangat untuk belajar, semangat untuk berkarya, itu ketiga konsep dasar yang saya peroleh dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini yang kedua itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak di sini ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Itu adalah nilai dari guru penggerak. Mandiri dalam artian di sini diharapkan guru penggerak itu tanpa disuruh itu mau memperbaiki dirinya. Dalam artian kalau misalkan ada pelatihan tanpa diminta oleh kepala sekolah, diminta oleh dinas, itu sudah tergerak untuk mengikuti. Kemudian reflektif di sini ini belajar dari pengalaman, dari apa yang sudah dialami itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dalam kehidupan sehari-hari maksudnya ya kita sampaikan pada murid apa yang sudah kita alami, yang kita peroleh kita sampaikan pada murid. Kemudian di sini ada makna kolaboratif. Kolaboratif ini dalam artian adalah bekerja sama, mampu bekerja sama dengan semua pihak terkait. Kalau misalkan di lingkungan sekolah mampu bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian dengan kepala sekolah, dengan komite atau dengan pemangku kebijakan yang lain. Tidak lupa juga mampu berkolaborasi dengan murid. Ini. Kemudian ada makna inovatif. Inovatif di sini adalah mampu menghasilkan karya baru yang tepat guna. Dalam hal ini tepat guna apa? Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada manfaatnya, yang bermanfaatkan, baru tapi bermanfaat. Tuh. Kemudian ada berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid. Jadi kita itu tidak harus menjadi dominator, ya, harus mendominasi di setiap pembelajaran. Kita harus bisa memfasilitasi kebutuhan murid kita. Jadi setiap murid itu punya karakteristik dan daya tangkap yang berbeda, mempunyai keistimewaan berbeda-beda. Kita harus bisa mengakomodasi dan memfasilitasi kelebihan anak didik kita itu semuanya. Kemudian ada peran guru penggerak. Di sini ada menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita harus bisa mengatur pembelajaran kita supaya menjadi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga berpihak pada murid tadi. Kemudian ada menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai kegelisahan yang sama tentang suatu masalah. Nah, di sini kita diharapkan bisa membuat komunitas tersebut supaya
pembelajaran kita itu lebih bagus lagi ke depannya. Kemudian di sini ada menjadi coach bagi guru lain. Coach ini dalam artian kita adalah menjadi pelatih. Kita mampu membimbing rekan sejawat kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian di sini ada mampu berkolaborasi antar guru. Ya, jadi tetap di situ ada kolaborasi seperti dinilai tadi, ada kita harus mampu bekerja sama dengan semua pihak untuk kepentingan sekolah kita. Kemudian yang terakhir ada mewujudkan kepemimpinan pada murid. Jadi dalam hal ini kita harus mampu mencetak murid yang bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, menjadi seorang pemimpin harus mempunyai salah satunya adalah percaya diri. Nah, dalam pembelajaran kita itu ya kita harus bisa mewujudkan murid-murid yang nantinya bisa menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu semuanya, kita lanjut di modul 1.3. Di sini ada visi guru penggerak. Bapak Ibu semuanya, di sini visi guru penggerak di sini kalau kita lihat tadi di situ untuk membuat suatu visi kita harus mempunyai angan-angan, kita harus mempunyai gambaran ke depan, kita harus mempunyai mimpi, mau dibawa kemana murid kita ke depannya, mau seperti apa murid kita ke depannya. Jadi kita harus mempunyai angan-angan, mempunyai impian ke depannya, murid kita ke depannya bagaimana. Nah, untuk bisa mengakomodir dari visi kita, itu kita harus membuat namanya tahapan atau paradigma baru untuk bisa membuat visi misi kita. Nah, tahapan itu namanya IA atau inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu tahapannya ada bagja. Bagja itu maknanya sangat luas. Kalau dalam bahasa Sunda bagja itu boleh dikatakan bahagia. Kemudian naik Pak ya. Untuk bagjanya ya, untuk bagja. Di sini tidak ditampilkan, tidak saya tampilkan, tidak apa-apa. Jadi bagja ada singkatannya itu B, itu buat pertanyaan utama. Kemudian yang kedua itu adalah bagja ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga ada G, gali mimpi. Kemudian J, jabarkan rencana. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Itu tahapan bagja kita itu semuanya. Kemudian ada peran guru penggerak. Di sini ada menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita harus bisa mengatur pembelajaran kita supaya menjadi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga berpihak pada murid tadi. Kemudian ada menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai kegelisahan yang sama tentang suatu masalah. Nah, di sini kita diharapkan bisa membuat komunitas tersebut supaya pembelajaran kita itu lebih bagus lagi ke depannya. Kemudian di sini ada menjadi coach bagi guru lain. Coach ini dalam artian kita adalah menjadi pelatih. Kita mampu membimbing rekan sejawat kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian di sini ada mampu berkolaborasi antar guru. Ya, jadi tetap di situ ada kolaborasi seperti dinilai tadi, ada kita harus mampu bekerja sama dengan semua pihak untuk kepentingan sekolah kita. Kemudian yang terakhir ada mewujudkan kepemimpinan pada murid. Jadi dalam hal ini kita harus mampu mencetak murid yang bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, menjadi seorang pemimpin harus mempunyai salah satunya adalah percaya diri. Nah, dalam pembelajaran kita itu ya kita harus bisa mewujudkan murid-murid yang nantinya bisa menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu semuanya, kita lanjut di modul 1.3. Di sini ada visi guru penggerak. Bapak Ibu semuanya, di sini visi guru penggerak di sini kalau kita lihat tadi di situ untuk membuat suatu visi kita harus mempunyai angan-angan, kita harus mempunyai gambaran ke depan, kita harus mempunyai mimpi,
mau dibawa kemana murid kita ke depannya, mau seperti apa murid kita ke depannya. Jadi kita harus mempunyai angan-angan, mempunyai impian ke depannya, murid kita ke depannya bagaimana. Nah, untuk bisa mengakomodir dari visi kita, itu kita harus membuat namanya tahapan atau paradigma baru untuk bisa membuat visi misi kita. Nah, tahapan itu namanya IA atau inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu tahapannya ada bagja. Bagja itu maknanya sangat luas. Kalau dalam bahasa Sunda, bagja itu boleh dikatakan bahagia. Kemudian naik bawah ya. Untuk bagjanya ya, untuk bagja. Di sini tidak ditampilkan, tidak saya tampilkan, tidak apa-apa. Jadi bagja ada singkatannya itu B, itu buat pertanyaan utama. Kemudian yang kedua itu adalah bagja ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga ada G, gali mimpi. Kemudian J, jabarkan rencana. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Itu tahapan bagja. Nah, sebelum buat bagja kita harus tahu namanya atap. Atap itu apa? Atap itu segala potensi, baik itu kekuatan kita, kelemahan kita akomodir di situ di atap itu. Baru kita merumuskan visi kita. Nah, di sini saya kebetulan kemarin itu membuat visi sekolah saya itu adalah terwujudnya siswa yang gemati. Gemati di sini dalam artiannya adalah religius, cerdas, mandiri, sehat dan nasionalis. Kenapa kok harus religius? Religius itu adalah inti dari semua perilaku positif. Jadi orang yang religius, yang memegang teguh nilai keagamaan, nanti akan mudah menerapkan nilai-nilai positif yang lainnya. Yang kedua ada cerdas. Nah, cerdas nanti saya harapkan murid-murid saya ini mampu menerima ilmu yang disampaikan oleh bapak ibu guru atau mampu menerima ilmu yang diperoleh dari sumber lainnya. Misalkan makna yang tersurat dan tersirat tahu anak-anak lebih cepat untuk memahami. Kemudian ada mandiri. Mandiri anak-anak tanpa diminta, tanpa disuruh itu kalau waktunya belajar ya sudah belajar. Jadi kita sebagai tidak harus menyuruh anak-anak itu misalnya belajar kemudian ayo masuk. Tidak, anak-anak sudah tahu tanggung jawabnya. Jadi tidak perlu lagi kita itu menyuruh anak untuk belajar dan lain sebagainya. Kemudian ada sehat. Jadi saya ingin anak-anak saya itu semuanya sehat. Kenapa kok harus sehat? Kalau anak-anak sehat itu menerima masukan, menerima ilmu, mencari ilmu itu akan enak, nyaman, tidak akan merasa terganggu, akan nyaman untuk menerima pelajaran. Kemudian setelah itu anak-anak harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Seperti di filosofi Hadjarantoro tadi ada sesuai dengan kodrat zaman. Ini juga saya mengadopsi di situ. Jadi anak-anak harus peka terhadap perubahan zaman, harus menguasai teknologi. Kemudian yang terakhir adalah nasionalisme. Jadi boleh dikatakan kita mengalami penurunan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air kita. Makanya di visi saya ada nasionalisme. Jadi supaya anak itu lebih mencintai negaranya. Kemudian juga lebih istilahnya itu harus tahu bahwa negara Indonesia tidak langsung merdeka seperti ini. Perlu perjuangan panjang untuk bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka. Kita bisa sekolah seperti ini juga karena jasa para pahlawan pendahulu kita. Nah, setelah saya membuat visi misi sekolah kita, kemudian saya turunkan menjadi tahapan bagja atau inquiry apresiatif yang dijabarkan dalam bagja. Nah, di sini untuk bagja yang saya buat itu adalah mewujudkan literasi PJOK dengan gemparkan. Gemparkan itu singkatan dari gerakan gemar membaca pendidikan olahraga
jasmani dan kesehatan yang nyaman di sekolah. Dengan keparkan ini saya harapkan nanti saya mempunyai satu ruangan yang di situ isinya adalah literasi PJOK. Di situ ada buku-buku PJOK, kemudian ada gambar-gambar tentang materi PJOK. Kenapa kok saya membuat keparkan ini? Karena nilai PJOK di sekolah saya tidak ada yang wah, standar saja. Itu tidak ada yang istimewa. Saya inginnya nanti ya di atas standar itu, atau di atas KKM semuanya lah, tidak ada yang di bawah. Jadi harapannya dengan tempat ini murid-murid saya bisa mencapai visi saya tadi itu. Kemudian untuk yang materi terakhir di modul 1.4 itu adalah budaya positif. Budaya positif itu kalau kita pelajari itu ada maknanya sangat luas, kemudian materinya juga sangat banyak. Tapi di sini ini sudah saya rangkum menjadi beberapa poin untuk budaya positif. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan di sekolah itu yang baik-baik itu apa saja. Yang pertama di sini konsepnya ada disiplin positif. Apa disiplin positif itu? Disiplin dalam diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi itu harus timbul dulu dari dalam diri kita atau dalam diri murid kita. Tuh. Kemudian yang kedua, di sini setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya semuanya sama, kebutuhannya sebenarnya sama. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada kekuasaan atau power. Jadi semua manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar seperti ini. Tapi kita lihat pada waktu itu yang paling dibutuhkan oleh anak-anak itu apa? Itu. Kemudian untuk menerapkan budaya atau menerapkan rasa disiplin itu kita harus menciptakan namanya ini. Kita melakukan pendekatan restitusi ini. Kemudian di pendekatan segitiga restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa berkelompok dengan karakter lebih kuat. Jadi di segitiga restitusi ini kita tidak fokus pada kesalahan, tapi kita pada fokus anak-anak untuk belajar untuk memperbaiki dari kesalahannya. Belajar dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Itu adalah inti dari segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini, kenapa kok disebut segitiga? Itu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan di sini adalah keyakinan yang sudah kita buat, kesepakatan yang sudah kita buat. Tuh. Ini tadi tidak apa terbalik. 5 posisi kontrol. Nah, yang biasa kita lakukan di sini ini adalah semuanya sudah pernah kita lakukan. Di sini 5 posisi kontrol di sini ada penghukum. Jadi kemudian pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Ini yang penghukum ini adalah paling dominan kita lakukan saat ini, yang paling sering kita lakukan. Jadi contohnya misalkan kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, misalkan ada murid terlambat, langsung kita kata, hei, apa kamu terlambat? Langsung dengan nada yang keras, dengan suara yang lantang. Kemudian tidak memberi kesempatan pada murid kita untuk memberikan istilahnya klarifikasi. Jadi sebelum saya pelajari modul 1, posisi kontrol saya banyak menjadi posisi teman dan pemantau. Perasaan saya waktu itu senang karena murid bisa terbuka pada banyak hal dan saya memahami cara belajar yang ia butuhkan. Sesudah itu, saya mulai dari modul ini saya meyakini posisi manajer yang paling tepat, bukan hanya membuat anak sadar akan kesalahannya, ia akan beranjak menjadi pribadi yang lebih baik saat di dalam dirinya muncul motivasi untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pak ini. Hal-hal lain yang penting
penting di dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah komitmen dan kerjasama yang baik dengan pertama yang jelas adalah murid sebagai partner utama kita, kemudian rekan sejawat sebagai teladan terciptanya budaya positif. Yang ketiga ada kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Kemudian yang keempat ada komite sekolah sebagai partner sekolah. Kemudian yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua sebagai pendorong dan pemantau. Bapak Ibu, budaya positif yang ada di sekolah kita saya cuplik saja. Yang pertama seperti pembiasaan upacara bendera itu terus kita laksanakan. Kemudian setiap hari Selasa tetap kita laksanakan sholat duha. Kemudian untuk yang ketiga senam pagi itu terus kita laksanakan. Kemudian kita tambah yang gemparkan itu tadi. Gemparkan nanti kita taruh di hari Sabtu. Untuk hari Kamis tetap literasi membaca di perpustakaan. Kemudian tambahan satu lagi adalah kita membudayakan tari topeng Bapang untuk murid-murid kita. Jadi saya berharap murid-murid kita semuanya nanti bisa mempelajari tari topeng Bapang, karena tari topeng Bapang merupakan salah satu tarian asli dari Malang. Itu harapan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akhiri kegiatan hari ini. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh 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 yo yo. Yang kami hormati Bapak dan yang saya cintai dan saya berikan siswa-siswi pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah SWT yang mana pada pagi ini kita bisa memulai pasukan minggu kedua pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam patut kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana karena beliau kita yang pertama di upacara kali ini saya ucapkan terima kasih kepada upacara yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian saya juga berterima kasih sekali pada peserta upacara kali ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Itu bisa dilihat dari semuanya memakai seragam yang lengkap ya, hanya pakai topi. Mungkin cuma satu atau dua yang tidak memakai topi. Ini berharap di depan semuanya sudah seragam yang lengkap pada waktu upacara. Dengan itu semuanya. Yang kedua yang ingin Pak Suri sampaikan seperti ini. Pembiasaan yang ada di sekolah kita seperti upacara bendera ini sampai harus tahu tujuannya. Tujuan dari upacara bendera ini adalah yang pertama adalah untuk mendisiplinkan sampai semuanya, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur rasa cinta anak baik, rasa cinta terhadap itu ada prinsip kita. Maknanya sangat dalam anak semuanya untuk memberikan kita itu. Kita mengenang jasa para pahlawan sama masyarakat. Tanpa jasa para pahlawan kita tidak bisa seperti ini. Kita tidak
menikmati kemerdekaan seperti ini, kita tidak bisa sekolah seperti ini. Ya, makanya pada waktu mendirikan Cipta, Sukui berharap sama benar-benar khidmat untuk melakukannya. Kemudian yang kedua ada kebiasaan sholat duha. Sholat duha kita laksanakan setiap hari Selasa, ya. Jadi pada waktu hari Selasa itu nanti harus membawa alat sholat. Di situ juga sampean harus paham, kita tidak hanya sholat saja tidak, tapi juga dimaknai pembiasaan itu. Kita diharapkan dengan pembiasaan sholat duha, kita nanti kedepannya walaupun di rumah ya pagi kita sholat duha. Kemudian di situ juga untuk menjaga ketertiban dalam hal apa? Dalam sholat. Jadi semakin kita lama, semakin kita sering melaksanakan sholat, kita semakin tertib, kita semakin tahu tata cara sholat yang baik dan benar, ya. Jadi misalnya hari Selasa ya sudah Bapak Ibu dulu kalau misalkan datang sampai sudah siap di masjid ya, sudah wudhu, sudah kemudian sudah bentuk sok ya Pak. Kemudian kebiasaan yang juga ada sholat itu sebenarnya supaya apa? Badan sampai sehat, ya. Kalau sampean buka, sampean sehat, sampean menerima pelajaran juga nanti enak. Kayak misalnya sing loro gatel kalau menerima pelajaran malah gatel tidak konsentrasi. Ya. Kemudian yang keempat ada literasi membaca di perpustakaan. Gunanya apa? Itu untuk memperluas pengetahuan sampean, bukan hanya syarat sampean meetok buku di blok gambarnya tidak. Tapi sampean diharapkan itu membaca. Dengan membaca ilmu pengetahuan kita akan semakin luas. Kemudian yang kelima nanti ada pembiasaan tari topeng Gapang. Seperti Pak Sudi sampaikan bahwa tari topeng Gapang ini adalah salah satu kesenian asli dari Kabupaten Mas. Nah, di situ adalah wujud rasa cinta tanah air kita dengan mencintai budaya Indonesia. Nanti untuk makna-makna dari gerakan tari, kalau misalkan beliaunya nanti datang, nanti kita sharing di situ supaya sama lebih mencintai budaya Indonesia. Kemudian ada pembiasaan lagi, nanti ada Sabtu Budaya ya. Sabtu Budaya seperti biasa yang kita lakukan pagi. Yang kita lakukan adalah kita apa? Biasanya pagi apa? Yang kita lakukan apa? Permainan tradisional ya. Permainan. Nah, kita juga harus tahu permainan yang ada di Indonesia, bukan hanya kita main game online saja ya. Kemudian biasanya membawa bekal makanan sehat ya, bekal makanan sehat. Kemudian kita dibelajarkan atau dibiasakan untuk apa? Berbahasa apa? Berbahasa Jawa. Nah, kita itu orang Jawa harus tahu Jawa nih, minimal sama tahu bahasanya. Jangan sampai merasa kesulitan belajar bahasa Jawa. Loh, kita orang Jawa kita kesulitan berbahasa Jawa. Semuanya harus belajar untuk berbahasa Jawa. Kemudian nanti kalau sudah jadi nanti ada interaksi untuk khusus PJOK ya, ada gemparkan namanya. Nanti akan Pak Sudi buat di kelas 4 ya. Jadi tolong kelas atas kelas 5, 6 dan kelas 4 nanti bantu Pak Sudi untuk membuat kelas 4 menjadi literasi PJOK. Itu ya. Kemudian juga yang kemarin Pak Sudi sampaikan yang ada 4 kegiatan itu ya. Kegiatannya apa kemarin? Magister ya. Maaf. Kemudian apa lagi? Tolong. Kemudian terima kasih sama permisi. Nah, itu juga harus kita lakukan. Itu adalah pembiasaan yang sangat bagus yang perlu kita lakukan. Baik anak-anakku semuanya, mungkin itu saja yang Pak Sudi sampaikan. Pak Sudi berharap kedepannya lebih baik lagi. Pak Sudi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata dari apa? Maaf. Kemudian apa? Tolong. Terima kasih. Permisi. Nah, kenapa kok kita harus melakukan program magister? Yang pertama, karena kalau kita itu tidak luput dari berbuat salah. Kalau kita berbuat salah pada teman kita, kepada kakak kita, kepada ibu kita, atau kepada semua orang, kita harus meminta maaf. Betul atau tidak? Betul. Kemudian yang kedua,
kita harus apa tadi yang kedua? Tolong. Kita semuanya sebagai manusia pasti kita itu butuh bantuan orang lain. Lah, untuk meminta bantuan pada orang lain kita tidak boleh memerintah, tapi kita harus bilang minta tolong. Tuh. Kemudian yang ketiga, kita harus kalau lewat itu ya kita harus bilang apa? Permisi. Nah, permisi ini adalah wujud kita itu mempunyai sopan dan santun. Sopan dan santun itu salah satu contohnya. Kalau ada kita berjalan di depannya ada orang, kita harus bilang permisi. Kemudian pasti setiap orang itu pernah mendapatkan hadiah, ya atau tidak? Iya. Baik dari ayah, dari ibu, dari kakak, dari bapak, dari ibu guru, dari guru ngaji dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mendapatkan hadiah, kita wajib mengucapkan terima kasih. Kemudian pada Tuhan kita juga diberi nikmat kesehatan, kita harus bilang terima kasih pada Tuhan. Wujudnya dengan bilang apa? Mengucapkan apa? Bersyukur dengan mengucapkan apa? Itu wujud terima kasih kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, untuk melakukan program magister ini kita menyanyi bersama-sama ya. Nah, kita mulai habis ini sama-sama. membuat kesepakatan kelas, kita membuat keyakinan kelas. Maksudnya sampai nanti ke depannya itu suasana kelas yang bagaimana yang sampai inginkan di kelas ini. Contohnya misalnya ini kelas yang bersih, kelas yang tenang, kelas yang tertib seperti itu, atau kelas yang saling menghormati seperti itu. Yang sampai inginkan, ya, yang sampai inginkan
suasana kelasnya yang bagaimana. Nanti silakan ditulis di post-it ini, nanti kasihkan Pak Suli, kemudian nanti kita tempel di situ, kita buat kesepakatan. Nah, kesepakatan itu harus dipatuhi, dilaksanakan. Nah, yang menulis sampean, nanti juga yang melaksanakan sampean. Ya, kita harus apa yang kita tulis harus kita lakukan. Ya, kita tulis, kita lakukan. Sampai inginnya bagaimana, kelas yang bagaimana. Gitu maksudnya ya. Tuh, kelas yang bagaimana? Ini tolong diisi, kemudian dikasih Kak Suli. Terserah, sama ingin suasana kelas yang bagaimana, ya. Terus mau kelas yang tertib Pak, kemudian tidak ramai Pak, boleh ditulis. Terus harapan untuk Pak Suli bagaimana? Juga boleh, ya. Silakan ditulis masing-masing, boleh lebih dari satu. Ya, nanti kita tempel, kita laksanakan bersama-sama. Kita membuat kesepakatan kelas dan membuat keyakinan ke kelas. Nah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini adalah turunan dari peraturan kelas. Ya, jadi tata tertib di kelas kita bagaimana? Kita turunkan menjadi keyakinan ke kelas. Ngerti maksudnya Pak Suli? Ngerti. Ya, jadi kami tulis tata tertibnya bagaimana? Dengar ya. Tata tertibnya bagaimana? Kemudian kita turunkan menjadi keyakinan ke kelas. Silakan ditulis masing-masing, boleh lebih dari satu. Kalau bisa ditulis pakai ballpoint, kalau tidak apa-apa. Pakai pensil tidak apa-apa. Paham ya yang dimaksud Pak Suli ya? Nah, dipikirkan sendiri yang sampai inginkan di kelas itu yang bagaimana. Paham ya? Baik, terima kasih. Silakan ditulis. Anak-anak semuanya silakan dikembalikan ke Pak Suli post-it yang berisi tentang kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Mulai dari Kevin, Senimin, Nadila, silakan sini Nak. Intan, ya. Akbar. Ya, perhatikan anak-anakku semuanya. Keyakinan kelas yang diminta oleh Anjar, nanti kasih nama ya, dikasih nama Anjar. Nah, Anjar menginginkan membuang sampah pada tempatnya, berarti menginginkan ruang kelas yang bersih, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh menolong teman, berarti tidak boleh membuli teman ya. Bagus ini kelas yang tidak boleh bergurau di kelas, berarti ingin suasana kelas yang tertib dan damai ya. Tidak boleh bermain di kelas agar kursi tidak berantakan. Jadi ini menginginkan kelas yang rapi ya, kelas yang rapi. Bagus sekali ini Mas Anjar. Nanti sampai kasih nama, kita tempel nanti. Kemudian ini Mas Akbar ya, Akbar tidak datang terlambat, berarti kelas yang disiplin ya. Memakai pakaian yang rapi, bagus ya. Pakaian rapi. Sepakat atau tidak ini? Sepakat ya, pakaian yang rapi ya. Kemudian selalu tiket kelas, berarti menginginkan kelas yang bersih, tidak bertengkar, ya. Tidak ada bullying, harus yang rukun sama temannya ya, saling menyayangi. Kasih nama Mas Akbar. Nah ini dari Mas Bilal, tidak boleh punya teman ini ya, silakan ya. Teman yang lain. Nah, ini berarti tidak boleh ada bullying ya. Sepakat semuanya ya. Nah, kemudian tidak boleh berisik saat pelajaran. Berarti ini menginginkan kelas yang tenang, yang tentram. Harus menghargai satu sama lain. Bagus, ini juga toleransi berarti ya. Kelasnya harus toleransi. Kasih nama Mas Bilal. Ini kita tempel. Kemudian dari Mbak Intan ini ya. Dari Mbak Intan. Suasana kelas tenang dan damai. Bagus. Sepakat atau tidak ini? Kemudian tidak saling mengolok-olok. Nah, berarti tidak boleh membuli temannya ya. Sepakat ya. Kemudian berseragam dengan rapi. Bagus. Semuanya harus rapi ya. Kemudian melaksanakan kelas. Berarti menginginkan kelas yang bersih. Bagus. Kemudian yang 5, tidak boleh makan minum di kelas atau saat sedang pelajaran. Berarti ini tertib ya, tertib di kelas. Bagus. Kita kasih nama kita di bawah ya. Kemudian Nadila ada kelas yang aman, bagus ya.
harus kita sepakati kelas yang bersih dan rapi. Kemudian ke sekolah harus tepat waktu bagus. Tidak boleh makan di kelas. Nah, ini berarti kita sepakat untuk tidak makan dan itu di dalam kelas. Ngerti ya? Pak, kita laksanakan semuanya ini ya. Ini kita tempel bahwa bukti bahwa kita sudah membuat kesepakatan di kelas kita. Baik ya, bagus sekali yang sampai minta semuanya sudah masuk, kasih nama kemudian kembalikan lagi ke asli. Sudah kasih nama? Ayo Bu Us. Ayo Bu Us. Selamat makan. Yuk, selamat makan. Ya.
Tadi kita mulai kegiatannya dengan senam pagi ya. Jadi harapannya dengan senam pagi badan kita menjadi apa? Sehat. Karena dengan olahraga yang rutin, yang teratur itu adalah salah satu yang membuat tubuh kita bisa menjadi sehat. Anakku semuanya, selain olahraga teratur, ada salah satu hal yang juga penting bagi kita semuanya, yakni dengan menjaga kebersihan. Nah, untuk menjaga kebersihan seperti biasa, kita lanjutkan kegiatan kita hari ini dengan apa? Dengan Lisa. Lihat sampah, ambil. Kelas 1, jadi kita punya kegiatan pembiasaan namanya Lisa. Lisa itu lihat sampah, ambil. Tidak hanya lihat sampah, ambil hari ini saja, tapi setiap hari kalau melihat sampah harus diambil. Kemudian yang kedua, sampean tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Habis makan, diingat-ingat harus sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Kemudian kalau ada temannya yang membuang sampah sembarangan, diingatkan ya, diingatkan, diomongi, dibilangi. Gitu ya. Sing dieling nih, sing dibilangi tidak boleh marah pada temannya, ya harus berterima kasih. Baik anakku semuanya, silakan kegiatan bisa dilaksanakan. Ya, silakan dilaksanakan kegiatannya. Lagi buat apa tuh dong? Saji. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah jadi. Pak Sudang. Kelompok 2 membuat alat transportasi apa? Air. Kelompok 1 membuat alat transportasi apa? Udara. Kelompok 3 membuat alat transportasi apa? Darat. Semangat ya semuanya. Lagi buat apa tuh dong? Saji. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah jadi. Pak Sudang. Kelompok 2 membuat alat transportasi apa? Air. Kelompok 1 membuat alat transportasi apa? Udara. Kelompok 3 membuat alat transportasi apa? Darat. Semangat ya semuanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Arsy, tadi Pak Suli lihat kamu tertidur saat pelajaran berlangsung. Saya mengantuk, Pak. Jam pagi biasanya kamu dan teman-teman buka dan bersemangat. Kenapa kok bisa ngantuk? Saya tidur jam 11 malam, Pak. Karena saya nonton Upin Ipin di YouTube. Baiklah Arsy, setiap orang pasti punya kesenangan dan hiburan masing-masing. Pak Suli juga punya cara tersendiri untuk mencari hiburan agar bisa bersemangat kembali untuk mengajar. Iya, Pak. Nah, dari kejadian tadi pagi, adakah yang ingin Arsy sampaikan? Saya mohon maaf, Pak, atas kesalahan itu. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi Pak Suli yakin Arsy bisa mengatasi itu. Iya, Pak. Apalagi kalau kita ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira apa yang belum nampak dalam kejadian itu? Mandiri, Pak, dan menjaga kesehatan diri sendiri. Kalau begitu saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya tidak mengantuk di dalam kelas. Baiklah, kalau begitu Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Bapak akan melihat perkembangannya ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya udah, kalau begitu Arsy boleh pulang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Oh Wildan, tadi Pak Suli mendengar dari teman-temanmu. Sama yang tadi bertengkar sama Tegar ya, Li? Benar, Pak. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Tadi saya main lempar bola dengan Denny, lalu tidak sengaja bola yang saya lempar mengenai jajan yang dimakan Tegar. Baik, di sini Pak Suli tidak mencari benar atau yang salah, Li, tapi ingin menyelesaikan permasalahan bersama. Apa yang kamu lakukan itu biasa terjadi. Pak Suli juga pernah melakukan hal tersebut. Iya, Pak. Tapi apakah kamu menyadari bahwa meskipun tidak sengaja, tindakan itu salah, Le? Iya, Pak. Nah, Pak Suli ingin mengingatkan tentang keyakinan kelas dan sekolah kita. Kira-kira apa yang belum kamu tunjukkan dari kejadian itu? Menghargai teman, Pak, bertanggung jawab. Baik, kalau begitu apa yang sebaiknya Wildan lakukan? Saya harus segera meminta maaf pada Tegar, Pak, dan lebih hati-hati lagi waktu bermain. Nah, Tegar masih piket membersihkan kelas. Nanti kamu temui ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh.